Halo guys, terima kasih sudah berkunjung ke channel gua ini. Nah, di sini gua akan membahas terkait match yang sudah gua lakukan. Di sini gua bermain bersama 4 immortal dan gua di sini honor sendirian tampaknya ya. Anomali banget, berasa anomali sendirian nyempil. Nah, di sini matchnya udah mulai. Oke, langsung saja untuk pertama ketika sebagai roamer jelas kita harus membantu jungler kita dulu. Nah, di sini ada junglernya Fredrin, langsung aja tampaknya dia langsung ke buff merah. Nah, di sini bantuin dulu gebukin buff merah. Oh ya, sepertinya untuk di patch yang sekarang itu mulai banyak bermunculan kembali jungler-jungler tank ya, seperti Fredrin ini contohnya. Kalau sebelumnya mungkin kan kita udah sering banget melihat Suyo, Joy, nah tapi tampaknya seperti Joy sendiri udah mulai jarang kelihatan ya. Mungkin selain faktor di ban juga karena faktor udah kena nerf ya, jadi Fredrin ini cukup naik pamornya. Untuk buffnya sendiri kalau nggak salah Fredrin itu kan di patch yang baru ini dia lebih cepat farming di jungle-nya ya. Untuk damage yang dia berikan ke creep di jungle itu cukup lumayan. Oke, di sini langsung gua rotasi ke gold lane. Di sini mencoba untuk mendapatkan roamer dan Mia. Di sini dapat si Misitar. Oke, nice. Selanjutnya rotasi ke mana nih ya? Kan rotasi ke mid karena sebentar lagi akan ada turtle. Cek dulu buff merah. Oke, kosong. Lanjut ke bawah. Di sini gua akan rotasi ke XP lane. Nah, karena sebentar lagi akan ada turtle jadi harus setup ya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan sebagai roamer bahwa ketika sudah ada turtle yang akan muncul maka harus cepat-cepat untuk setup. Nah, tapi ada pengecualian. Kalau misalnya midnya ditinggal seperti ini maka kalian harus clear mid. Supaya apa? Supaya kalian cepat untuk mendapatkan level 4. Nah, ketika sudah mendapatkan ultimate level 4 itu maka akan cukup sangat membantu bagi tim fight. Ini kan gue level 4 dulu tapi ternyata nggak cukup. Jadi ya udah nggak apa-apa, langsung rotasi ke bawah. Ya ini harusnya si lapu-lapu itu dia ke turtle, cuman kok kenapa dia malah di XP terus ya. Oke, di sini menang tim fight dapat si Lukas. Nah, udah jelas kalau si junglernya lawan mati udah jelas maka akan sangat mudah untuk mendapatkan turtle. Karena dari lawan udah jelas nggak dapet atau nggak punya retri lagi ya. Oke, di sini gua mati tapi nggak apa-apa, wajar ya, namanya roamer. Lanjut, tapi roamer nggak melulu harus mati juga nih. Nah, di sini gua langsung masuk ke lubang-lubang, gua langsung ke atas. Oke, di sini ada jungle merah buffnya masih utuh. Nah, kenapa gua diem di sini gua nungguin? Karena gua udah nebak pasti nanti si Lukas itu akan rotasi ke sini, tapi gua ketahuan oleh Misitar. Tapi nggak apa-apa, tungguin lagi aja, ini pasti dateng. Nih datang, lihat kan. Nah, datang langsung buka portal masuk, semua datang. Nah, di sini dapat si Lukasnya, Date Bayo. Oke, kena, nice. Nah, ini enaknya pakai chip kalau roamer ya. Untuk main makro itu enak banget. Di sini kan udah dapet si jungle-nya, si jungle lawan itu nggak bisa dapet buff merah, kemudian justru di tim gua bisa dapet buff merah dari lawan gini kan. Kalau lihat perbedaan dari goldnya ini udah mulai kerasa banget ya, si jungle-nya nih gua rasa udah mulai ketinggalan goldnya dari si Fredrin. Nah, di sini gua langsung rotasi ke daerah biru ya gitu. Gua mainnya seperti ini kalau pakai chip. Jadi begitu di jungle merah lawan udah di clear, gue langsung setup untuk ke area biru karena sebentar lagi buff biru itu pasti akan muncul. Jadi gue tungguin aja di sini. Nah, gue tungguin si Lukas atau hero lain pastinya akan ada yang lewat sini. Gue tinggal buka portal aja. Nih coba gue tungguin di sini. Oh, nggak turun-turun ya. Nah, ini gue udah ngestok ke kawan-kawan gue bahwa ulti gue udah ready.
Nah, gua kalaupun jauh dari kawan-kawan seperti ini juga kan, gua bisa pakai lubang-lubang gua untuk langsung pindah tempat ke area atas. Nah, ini kan si biru respawn tapi Lukasnya mati. Udah ini mah enak sih, dan Lukas sudah mati. Bisa bebas turtle ini. Nah, di sini ada Mia. Tapi nggak gua ajar nih, langsung ke atas. Tarik nih hitar. Tapi nggak apa-apa. Di sini langsung fokus saja ke turtle nih, langsung jalan ke turtle. Zoning dulu untuk buka map karena di sini kan Lukasnya udah muncul ya, tapi aman lah karena udah pasti dapat. Jadi langsung aja gua ngamanin biru karena Lukasnya itu kan ada di merah. Setelah dia clear merah dia pasti mau ke area biru, dan sini gua ngeliat juga si MM-nya sendirian langsung pasang portal. Dapat. Gak dapat deh nih kayaknya, saya ingat gua sih nggak dapat nggak ya. Oh iya dapat, si Granger dapat. Oke, sini ada war di bawah. Nah, jadi kalau ada war gini kalian sebisa mungkin apa ya, jangan mati duluan ya. Meskipun kalian tank, meskipun roamer, ini nggak perlu melulu untuk korban nyawa. Jadi kalau udah masuk, coba untuk mundur, setup posisi, cari posisi yang enak, terus nanti maju lagi, mundur lagi. Ini buffnya masih utuh. Ini Date Bayunya gimana ini? Lukasnya agak kurang ini kayaknya. Nah, ini gua tungguin aja di sini si Lukas. Karena dia akan mati nanti respawn. Dia pasti ke buff biru karena buff merahnya udah di clear tadi oleh dia. Nah, ini kan dia jalan. Nah, pas banget langsung tabrak buka portal Date Bayu. Nice. Di sini mati, sip. Fedrina yang dapat, langsung dia ngambil juga buff biru, bonus kan dapat. Lukas dapat buff biru. Nah, di sini udah kelihatan banget perbedaannya, udah mulai berjarak 2000-an gold ya ketinggalan lawannya. Nah, kalau hal ini sering dilakukan oleh rumor, terutama bagi kalian para pengguna chip atau kalian ingin coba chip, nah cara seperti ini sangat efektif untuk memiskinkan jungler lawan, oke? Karena untuk rotasinya enak, cuman ya itu kalian harus makronya ya, mengasah makro kalian tentang pengetahuan map awareness. Oh ya, lupa gue istilah map awareness. Nah, di sini gue langsung ke atas. Gue tadinya mau kenain si Naruto, cuman kan karena di semak-semak jadi skill 2 gue malah meleset ke atas. Cuman di sini mati, tapi nggak apa-apa karena gue berhasil manggil teman-teman gue, dan di sini teman-teman gue yang dapat kill. Nah, ini kan udah mulai berjarak lagi perbedaan goldnya dari tim gua dengan tim lawan. Dan nih ada 25.000 dengan 20.000, udah jarak 5.500 gold nih kira-kira. Udah sangat ketinggalan, terutama si Lukas ini udah pasti miskin banget. Nah, di sini karena sendirian MM-nya kelihatan banget di map, udah pasti jadi sasaran empuk untuk chip. Jadi chip tuh enak banget pokoknya ya. Makan keripik tiba-tiba nyulik, makan keripik tiba-tiba buka portal. Nah, sini gua tungguin buff biru karena makan respawn. Di sini gua tungguin, dan di sini menit 8 nih mulai respawn lordnya. Oke, jadi ada pilihan, pasti kalian pengen cepet-cepet ke lord ya. Nah, di sini si Fredrinnya udah setup ke lord, cuman karena di sini tampaknya masih ada buff biru, jadi gue tetap gua jaga karena kalau Fredrinnya diganggu, gue tinggal masuk lubang-lubang aja ke lane atas. Tapi kan karena di sini Fredrinnya aman, di sini juga tampaknya war terus. Jadi Fredrin bisa dapat dengan mudah solo lord ya. Nah, di sini gue dan teman-teman gue gangguin dan dapat lagi si Lukas. Nah, ini jungle-nya minus banget ya. Coba lihat itu goldnya udah ketinggalan jauh. 29,5k dengan 22,3k itu udah jauh banget. Ini udah miskin banget sih ini, terutama bagi si Lukasnya ini. Nah, dapat lordnya kan. Nah, gini guys, jadi keputusan kalian ketika sebagai roamer misal menggunakan flicker atau kalian masang badan mati, nah itu nggak apa-apa. Yang penting keputusan itu nantinya akan worth it untuk tim kalian. Seperti ini kan gue tadi mati tapi tim gue dapat lord, nah, tim gue juga dapat Lukasnya dan dapat yang lain. Nah, di sini udah mulai enak nih, udah mulai kerasa banget, udah mulai ketara lah, udah menang lah ini mah ya. Misalkan nggak ada blunder dari tim gua. Nah, di sini ada balas sendirian si Safirnya, gua pasang portal tapi nggak kena ini. Nah, kan dia flicker, itu
kalau nggak flicker kena, cuman karena dia flicker tapi nggak apa-apa. Di sini tetap di kontes baru nih kan gua mundur, jaga jarak, isi darah, makan keripik, maju lagi, kasih stun, set, kena, dapet itu. Jadi sebagai roamer nggak melulu harus maju ke depan, maju mundur, apalagi kalau pakai chip dia kan bisa ngeheal ya. Yang penting kalian jaga jarak dulu, jauh, menjauh dari war sampai dia makan keripik, udah kenyang kan, darahnya penuh tuh, maju lagi. Nah, di sini kan maju lagi, darah gua udah penuh, makan keripik lagi gitu. Jadi enak. Kalau gua pakai chip jarang banget teleport pulang. Karena mananya sendiri itu hemat, kemudian untuk soal darah juga gampang tinggal makan keripik. Nah, di sini menang. Oke. Oke, sampai sini aja match kali ini pembahasannya. Gue ucapkan terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah mensupport channel ini. Terima kasih sekali lagi guys.